Selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat eksponen. Materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 10. Sebelum masuk ke sifat-sifat eksponen, adik-adik ingat nggak? Adik-adik pernah mempelajari sifat-sifat eksponen ini waktu adik-adik duduk di kelas 9. Waktu dulu adik-adik pernah mempelajari misalnya A pangkat N itu akan sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A. Nah, ini artinya A pangkat N itu artinya kita akan mengalikan A sebanyak N kali ya. Nah, lalu misalnya lagi 4 pangkat 3. Ini artinya apa? 4 dikali 4 dikali 4 artinya 4 dikalikan 4 sebanyak 3 kali. Nah, misalkan lagi 6 pangkat 5. Ini artinya 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Artinya kita akan mengalikan 6 sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen atau perpangkatan yang akan kita pelajari ini sangat penting ya untuk adik-adik mengerti, karena ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi adik-adik harus benar-benar menguasai sifat-sifatnya terlebih dahulu dengan baik dan benar. Nah, di sini sifat-sifat eksponen terbagi menjadi pangkat bulat positif, pangkat 0, pangkat bulat negatif, dan pangkat bilangan pecahan. Langsung saja ya kita ke contoh-contoh soalnya. Nah, coba di sini adik-adik lihat sifat yang pertama untuk pangkat bulat positif atau bilangan bulat positif, di mana M dan N bilangan bulat positif. Itu yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Misalkan contoh soalnya di sini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu akan sama dengan, nah di sini lihat ya, karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Ini akan sama dengan 2 di pangkat 5 tambah 3 atau 2 pangkat 8. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja ya adik-adik ya. Tapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya sama nih, di sini 2 ya. Nah, lalu yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya misalnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 4. Nah, di sini kan bilangan pokoknya juga masih sama ya, sama-sama 2 ya. Nah, berarti nanti pangkatnya tinggal kita apakan? Tinggal kita kurangkan. Nah, jadi 5 kurang 4. Ini sama aja 2 pangkat 1. Gitu ya contohnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika ada misalkan 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 lagi. Jadi kalau ada pangkat lagi, pangkatnya bisa kita kalikan ya. Di sini pangkatnya kita kalikan. Berarti di sini 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 itu sama aja 10 ya. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya sifat yang keempat ya, di sini A B pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, misalnya contoh soalnya 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Nah, ini artinya ya, masing-masing bilangan pokok ini nanti akan menjadi 2 pangkat sesuai dengan pangkatnya ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Gitu ya adik-adik. Nah, misalkan lagi contohnya yang untuk sifat yang keempat ini, misalkan ya, misalkan di sini 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3.
Jadi di dalam kurung ini masing-masing bilangan pokoknya punya pangkat. Nah, kalau kayak gini atau seperti ini nanti tinggal adik-adik kalikan aja pangkatnya. Jadi gini, ini artinya 2 pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti 4-nya nanti bisa dikalikan dengan 3. Jadi masing-masing pangkatnya dikalikan. Nah, ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti pangkatnya juga kita kalikan. Ini akan jadi apa? 2 pangkat 4 kali 3 itu 12, 3 pangkat 2 kali 3 itu 6. Nah, begitu ya adik-adik hasilnya. Nah, selanjutnya masuk ke sifat yang kelima. Misalkan contoh soalnya, sifat kelima ini kan A per B dipangkatkan M itu akan sama dengan A dipangkatkan M per B pangkat M. Misalkan bilangannya itu 2 per 5 kita pangkatkan 3, itu akan menjadi apa? 2 dipangkatkan 3 per 5 dipangkatkan 3. Atau misalkan ya, adik-adik menemukan soal seperti ini. Jadi 2-nya itu punya pangkat 2, 5-nya juga punya pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ini akan menjadi apa? 2 pangkat, jadi punya pangkat lagi, 2-nya punya pangkat, pangkatnya kita harus kali ya. Ini seperti sifat nomor 3. Jadi kalau punya pangkat, pangkatnya kita kalikan. Jadi sini 2 pangkat 2 dikali 3 per 5. 5-nya punya pangkat, dan di sini ada pangkat lagi, berarti pangkat sama pangkatnya kita kalikan, berarti pangkatnya di sini kan 3, berarti 5 pangkat 3 dikali pangkatnya lagi itu 3 gitu. Nah, berarti hasilnya nanti 2 pangkat 2 kali 3 6 per 5 pangkat 3 kali 3 itu 9 gitu ya. Nah, selanjutnya yang untuk pangkat 0 di sini, bilangan apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan apapun juga, misalkan seperti 2 pangkat 0 itu hasilnya akan berapa? 1. Terus berapa lagi? Misalnya 3 pangkat 0 itu berapa? Sama aja 1. 4 pangkat 0 itu berapa? Sama dengan 1. Asalkan A-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya sifat yang untuk pangkat bilangan bulat negatif, N-nya positif. Nah, di sini sifat yang ketujuh ya. Ini biasanya nanti 2, misalnya ya, contoh soal 2 dipangkatkan negatif 3. Nah, ini namanya bentuk pangkat negatif. Ini bisa kita jadikan bentuk pangkat positif dengan cara membalik ya bilangannya. Jadi, kita jadikan bentuk pecahan. Tadinya kan 2 pangkat negatif 3, kita jadikan 1 per 2. Nah, kalau udah kita jadikan pecahan, bentuk pecahan, pangkatnya nanti akan jadi bentuk pangkat positif gitu ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya bentuk pecahan lalu pangkat penyebutnya ini misalnya negatif, kita bisa jadikan bentuk pangkat positif dengan cara tadi kita tukar posisinya ya. Tadinya kan di bawah, nah 2-nya jadi di atas, tapi pangkatnya nanti jadi positif gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk pangkat bilangan pecahan, itu sifat yang ke-8. Misalkan di sini A pangkat 1/n itu akan sama dengan akar pangkat n dari A. Misalkan contoh soalnya ya, 3 pangkat 1 per 2 ya. Ini bisa jadi apa? Nah, di sini kita tulis dulu akarnya. Nah, yang jadi n-nya itu apa sih? Yang jadi n-nya itu kan si penyebutnya di sini ya. Nah, berarti penyebutnya ini nanti akan jadi akarnya. Nah, ditulis di sini. Nah, atau kalau akar 2 ya, bisa adik-adik hilangkan. Jadi nggak perlu ditulis ya. Nah, artinya ini udah sama aja akar 2 gitu. Jadi nggak perlu kalian tulis ya. Jadi nanti jadinya akar dari berapa? A-nya berapa? A-nya 3. Nah, berarti di sini 3 ya, gitu ya. Atau
Misalnya contoh soalnya lagi, misalkan ya, di sini 3 pangkat 2 per 5. Nah, ini kalau dijadikan bentuk akar, jadi gimana? Nah, lihat di sini akar. Nah, n-nya itu berapa? N-nya itu 5 kan? Berarti di sini akar pangkat 5 dari berapa? Dari A-nya. A-nya berapa? 3. Nah, 2-nya ini nanti jadi pangkatnya. Gitu ya. Ini berdasarkan sifat yang ini ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya sifat yang ke-9 yang terakhir. Misalkan bentuk, ini nih, yang ini itu sama aja bentuk yang ke-9 nih adik-adik nih ya. Yang ini jadi sama aja nih bentuk yang ke-9 ya adik-adik ya. Jadi bentuk ke-9 contoh soalnya ini, atau kalau di sini Miss tambahkan lagi deh. Misalkan 5 pangkat 2 per 3 itu kalau dijadikan bentuk akar jadi gimana nih? Akar dari apa? Si n-nya berapa? Si n-nya itu ini yang jadi penyebutnya nih 3. Berarti ini akar pangkat 3 dari A. A-nya itu apa? A-nya itu di sini 5 ya. 5. Nah, pembilangnya atau bilangan di atasnya ini akan jadi pangkat. Nah, berarti 5 pangkat 2 per 3 itu sama aja bisa kita jadikan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Itu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini soal yang pertama, tentukan bentuk sederhana dari 7x pangkat 3 y pangkat negatif 4 z pangkat negatif 6 per 84 x pangkat negatif 7 y pangkat negatif 1 z pangkat negatif 4. Nah, nanti kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen ya, atau perpangkatan. Oke, mari sekarang kita coba mengerjakannya. Soal yang pertama, 7x pangkat 3 y pangkat negatif 4 z pangkat negatif 6 akan dibagi 84 x pangkat negatif 7 y pangkat negatif 1 z pangkat negatif 4. Nah, ini kita akan mencoba menyederhanakannya ya. Di sini lihat ya, 84 dibagi 7 ini bisa kita kecilkan. 84 bagi 7 itu berapa? 12. Berarti ini 1 ya. Nah, selanjutnya berarti di sini 1 per 12. Nah, sini adik-adik bisa lihat nih. Di sini kan ada x pangkat 3, di sini ada x pangkat negatif 7. Nah, pangkatnya ini ya, ini bentuknya, bentuk operasi soal ini adalah pembagian. Kalau pembagian nanti gimana caranya? Kalau bentuknya pembagian, bilangan pokoknya sama. Di sini kan bilangan pokoknya x nih. Ini kan artinya maksudnya x pangkat 3 dibagi x pangkat negatif 7 gitu ya. Nah, ini memenuhi sifat yang mana nih? Sifat yang kedua. Sifat kedua ya. Nah, itu nanti pangkatnya tinggal diapakan? Tinggal dikurangkan aja ya sama kalian. Nah, berarti nanti jadinya x pangkat 3 ya dikurang ya pangkat apa? Negatif 7 gitu ya. Nah, lalu kalau yang y-nya gimana? Y-nya di sini juga sama nih. Y-nya bentuknya pembagian, bilangan pokoknya sama-sama y. Berarti nanti tinggal diapakan? Pakai sifat kedua. Berdasarkan sifat yang kedua, nanti tinggal pangkatnya dikurangkan aja. Jadi negatif 4 dikurang negatif 1 gitu ya. Nah, z-nya juga sama nih, sama-sama bilangan pokoknya z ya. Berarti pangkatnya kalau ini dibagi, pangkatnya bisa dikurangkan juga. Negatif 6 min 4 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 1/12 x pangkat, ini kan min ketemu min jadi plus ya. Berarti 3 ditambah 7 itu berapa? Pangkat 10. Y, ini min ketemu min juga jadi plus, jadi min 4 ditambah 1 itu sama saja berapa? Min 3 gitu ya. Nah, di sini z min 6 min
Jadi min ketemu min juga jadi plus. Min 6 plus 4 itu sama aja berapa? Min 2. Nah, berarti hasilnya berapa? 1/12 X pangkat 10, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 2. Misalkan nanti di pilihan ganda, ya misalkan soalnya ada dalam bentuk pilihan ganda, nggak ada nih bentuk seperti ini. Nggak apa-apa, kalian bisa mengubah bentuk pangkat negatif ini, ya apa? Menjadi bentuk pangkat positif. Dengan cara gimana? Nah, kalau mau mengubah pangkat negatif jadi positif, tadi lihat yang ini. Lihat sifat yang ini nih. Ya, kalian bisa lihat sifat yang ini. Dimana A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Nah, berarti di sini bisa kalian ya, ini ditulis di bawah jawabannya. Kan 1/12 X pangkat 10 ya per ya ini dipindahkan nih yang ini ke bawah gitu, karena kan tadi di sini pangkatnya negatif. Kalau bentuk pangkat negatif bisa jadi pangkat positif dengan cara apa? Menukar bilangannya jadi bentuk pecahan, jadi tukar ke bawah aja, jadi Y pangkat 3 Z pangkat 2. Nah, berarti ini jawabannya boleh seperti ini juga, 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2 ya. Jadi kalian mau jawab seperti ini boleh, ini boleh, ini juga boleh gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Yang kedua, tentukan bentuk sederhana dari 15P pangkat 5 Q pangkat negatif 3 per 3 P pangkat 2 Q dikalikan Q pangkat 2 dipangkatkan 3 ya. Oke, selanjutnya kita langsung mengerjakan. 15P pangkat 5 Q pangkat negatif 3 per 3 P pangkat 2 Q dikalikan Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, sekarang lihat nih, ada yang bisa disederhanakan. 15 bagi 3 itu 5, di sini 1. Berarti 5. Nah, lihat juga di sini. Ini kan P pangkat 5. Di sini P pangkat 2. Nah, kalau bentuknya pembagian seperti ini tadi ingat apa? Ingat sifat yang kedua. Jadi nanti pangkatnya itu bisa kalian kurangkan. Kenapa? Karena di sini bilangan pokoknya udah sama nih. Jadi A-nya di sini bilangan pokoknya itu A, bilangan pokoknya di sini adalah berapa? Jadi bilangan pokoknya di sini adalah si P. Ya. Nah, berarti ini tinggal dikurangkan aja. 5 kurang 2. Nah, lalu lihat nih yang Q-nya nih. Q-nya juga masih menggunakan sifat yang kedua. Kita bisa kurangkan pangkatnya. Nah, Q pangkat 1 ini artinya di sini artinya ya Q pangkat 1 ya. Nah, nanti kita tinggal kurangkan aja, kurangkan 1 gitu. Nah, lalu di sini Q pangkat, nah yang ini ada pangkat lagi, berarti ini sifat yang mana nih? Sifat yang ketiga ya. Kalau ada pangkat, pangkatnya nanti tinggal dikalikan. Yang ini masuk sifat yang ketiga ya, Q pangkat 2 kali 3, jadi pangkatnya tinggal kita kalikan aja. Nah, berarti jadi 5P pangkat 5 kurang 2 berapa? 3. Q pangkat negatif 3, negatif 1 berarti negatif 4. Q pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Sehingga hasilnya di sini adalah 5P pangkat 3 Q pangkat negatif 4 Q pangkat 6. Nah, tapi masih bisa disederhanakan lagi nih. Masih bisa disederhanakan lagi. Kenapa nih? Di sini lihat nih. Di sini kan ada Q pangkat negatif 4, di sini Q pangkat 6. Balik lagi ke sifat yang pertama nih. Ya, kalau ada pangkat, bilangan pokoknya sama, yaitu A, pangkatnya tinggal dijumlahkan aja. Berarti ini apa? Pangkatnya tinggal dijumlahkan nih. Ya. Jadi nanti apa hasilnya? 5P pangkat 3 Q pangkat negatif 4 tambah 6 berapa? 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 5P pangkat 3 Q pangkat 2 ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke contoh soal berikutnya.
Soal yang ketiga, jika diketahui X sama dengan 1/3, Y sama dengan 1/5, dan Z sama dengan 2, maka tentukan nilai dari X pangkat negatif 4, Y, Z pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 4. Nah, kita tulis dulu. X pangkat negatif 4, Y, Z pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 4. Nah, di sini kan diketahui nih X-nya sama dengan 1/3, Y-nya sama dengan 1/5, dan Z-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa ganti nih. Kita ganti dulu X-nya dengan apa? 1/3 ya. Kita ganti semua X-nya dengan 1/3. 1/3 pangkat negatif 4 per seluruh X-nya kita ganti dengan 1/3. 1/3 pangkat negatif 3. Y-nya berapa? Y-nya kan tadi 1/5 ya. Berarti di sini Y-nya juga bisa kita ganti dengan 1/5. 1/5 di sini 1/5 pangkat 2. Nah, Z-nya berapa di sini? Z-nya 2. Berarti seluruh Z di sini kita ganti dengan 2. 2 pangkat di sini negatif 2 ya. Per 2 pangkat apa di sini? Negatif 4 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kerjakan nih. Di sini ada 1/3 pangkat negatif 4 per 1/3 pangkat negatif 3. Kembali kita menggunakan sifat yang kedua. Jadi kalau bentuk bilangan pokoknya sama, lalu ada pangkatnya tinggal kita kurangkan aja. Berarti di sini jadi apa? 1/3 pangkat negatif 4 dikurang negatif 3. Lalu di sini ada 1/5. Berarti kita masih menggunakan sifat yang kedua. Di sini kan 1/5 ini artinya 1/5 pangkat 1. Berarti di sini pangkatnya bisa tinggal kita kurangkan. Berarti 1 dikurang 2. Nah, lalu di sini ada 2. Masih menggunakan sifat yang kedua, berarti 2 pangkat. Nah, di sini tinggal kita kurangkan lagi, negatif 2 dikurang negatif 4. Nah, nanti jadinya 1/3. Negatif 4 minus ketemu minus jadi plus ya. Di sini 1/5. 1 dikurang 2 minus 1. Lalu di sini 2 minus ketemu minus, ini jadi plus, jadi minus 2 plus 4. Berarti jadi 1/3 pangkat negatif 4 tambah 3 itu minus 1. Lalu di sini 1/5 minus 1. Nah, lalu di sini berapa? 2 pangkat negatif 2 tambah 4 itu 2. Nah, karena ditanyakan tentukan nilai dari, berarti ini harus kita hitung nih. Cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya biar gampang, yang pangkatnya negatif ini harus kita jadikan bentuk pangkat positif. Berarti nanti kita akan menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ini ya. A pangkat negatif N itu bisa jadi 1/A pangkat N, atau yang ini nih. Nah, berarti yang ini nih, lebih tepatnya yang ini. Yang kita gunakan yang ini aja ya. Jadi 1/A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N gitu. Nah, berarti di sini kan pangkatnya negatif. Berarti kita tinggal tukar aja nih posisinya. Jadi 3 pangkat 1 gitu. Jadi ini ditukar ke atas, pangkatnya jadi positif ya. Nah, terus di sini apa? 5-nya juga ditukar aja posisinya jadi ke atas. Jadi 5 nanti pangkatnya jadi positif. Jadi 1 ya. Nah, di sini 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Nah, berarti bisa kita hitung nih. 3 kali 5, 3 pangkat 1 itu kan 3. 5 pangkat 1 itu 5. Nah, berarti 3 kali 5 itu 15. 15. 3 kali 5, 15 dikali 4. Berarti 15 kali 4 berapa? 60. Berarti nilai dari ini adalah berapa? 60. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sampai sini dulu. Selamat belajar buat adik-adik. Nantikan video Miss berikutnya.